Lu lihat ke atas gitu, Po? Gitu kayak bengong, kayak ngeliat ke atas gitu deh. Kayak bocah kurang ya. Orang gua ketemu sama dia di Lipo waktu itu, dia yang ngisi acara ituan, yang di lift. Oh iya, Yang itu. ngisi bukan. Enggak, pasti sampai sekarang Lindungilah masih. anak-anak hamba ya Allah. Dari cowok-cowok seperti kelingnya Allah. Sili hati-hati nah. Sumpah. Lu mau nikah juga ya bentar lagi ya? Gua Enggak jadi closing. Enggak mau nikah kan? Pengen akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Amin. Ntar kita MC ya bertiga ya. Selamat datang di podcast GJLS, teman-teman semua, Masya Allah. GJLS Show. Ih, GJL. Bukan podcast. Bukan podcast. Audionya ambil aja. Udah males, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ikhwanul GJLS. Ready to go? Sikat. Sikat toh. Nggak usah pakai kol-kolan. Kan tak, ketika itu ketemu tok mati maka tok sikat tok. Udah, nggak usah bercandain gitu-gitu, Hip. Itu masalah pengucapan itu doang. Huruf doang itu kan. Hafal. Iya bukan bukan ayat, Bahasa bukan Arab apa. juga bahasa kan. Iya. Bahasa orang Arab. Tersinggung guanya. Iya, Ya Allah. tersinggung apa? Lu orang Arab aja bukan lu. Tiba-tiba tersinggung. Masya Allah. Gue udah kepikiran kita kayak harus investasi, bro. Ya Allah. Gue kepikiran, gue kayaknya kita bertiga nih nggak bisa nih gini-gini aja nih. Kalau gua Gini. mah udah investasi dikit-dikit. Lu Usia. investasi di mana? Di investasi gua di properti, Oh, lu beli tanah gitu. di rumah. Beli pot dia kemarin. Gua ada apa microwave ya kan, gua tahu Microwave lu. mah yang nggak investasi. Gua tahu dia beli apa aja. gua Microwave tahu. kan barang, justru itu dia ada inian ya kan. Yang Bikin ini kue loh. istri gua. Yang Lagi Mito kan, Mito. Iya, hobi bikin kue. Oh, lu Tapi- invest di toko kue istri lu? enggak toko kue, cuma bikin buat kita Buat doang, buat mana? Buat Bukan, kita-kita? maksudnya buat gua dan istri gua dan Nadine. Nadine, hari ini masak ini kan udang garlic butter. Kok lu tahu? Gue tadi nyicipin dikit. Enggak, udah berangkat. Di story lo lihat. Gua aja ngeliat di story kok lu udah nyicipin. Berarti pas kita berangkat bareng lu balik lagi buat nyicipin. Kan dia udah berangkat bareng. Trik. Mak pantesan lu telat tadi ya? Iya. Iya kan berangkatnya bareng dia telat tadi. Lu Lexi nyampe duluan. Gua nyampe duluan. Tapi investasi itu penting karena usia kita semakin Semakin tua. Kalau lu investasi di apa, Po? Gue udah siapin sih semua. Apa? Udang sos Padang. Basi, nggak bisa diinvestasi. Udang doang kali, kalau tambak udang mungkin lah. Kalau udah di dalam apa ya? Udang saus padang. rumah makan. IP. Iya rumah makan kali. Enggak IP. Kayak- IP gitu, investasi Udang di IP. saus Padang itu dari mulai dia- Catering. Enggak. IP. Nilai IP apa? Intellectual property, udang Oh saus namanya padang doang itu. udang sos padang, tapi dalam bentuk apa? Gua hak paten. Iya hak paten apa? Kan udang Jadi, sos kan padang itu. banyak yang Banyak nanti jual-jual. turunannya banyak, bisa Nanti merch. kita bisa somasi yang jual udang sos Padang. gitu. Nggak boleh lah kayak begitulah. Itu Udah ada yang nggak- punya. ya nggak boleh lah lu udang sos padang di ini Tapi didaftarin. udah ada yang punya belum? Belum, kalau Kalau belum mah daftarin, boleh. boleh. Punya Oh tapi kalau untuk nama nggak kalau dia bikin restoran udang sos padang mungkin kena. Tapi kalau menu mah nggak apa-apa kali. Masa menu udang sos padang kena? Enggak, janganlah, kan masih banyak daerah lain. Daerah. Iya, apa Padangnya diganti gitu. Ya enggak kalau kan emang udah menu orang dari dulu juga Iya, lu enggak, tiba-tiba kan datang cuma ngerecokin dunia kuliner lu. Ya ayolah, ganti nama Padang doang, misalnya Gorontalo, Manado. Udang saus Gorontalo gitu. Iya. Udang saus Cawang. Ya Allah cawang paling ABC saus jatuhnya saus ABC kalau itu. Ya, itu kan Kalau nggak sama. beli bis. Tapi kalau udang saus Padang, Padangnya lebih cocok diganti apa yang lebih mendekati gitu kira-kira.
Ya, yang sama Aceh. berarti. Aceh, Sumatera lah, daerah-daerah Sumatera tuh mungkin masih sama tuh. Udang saus Aceh. Udang saus bengkunat. Bengkunat, Lampung sana. Lampung ya. Jangan. Cilegon kayaknya ya. Udang saus Cilegon. Kejauhan. Ya bukan masalah dekat apa jauh, nama daerah yang kira-kira cocok itu. Udah, jangan ributin hal itu deh. Penengah. Gue serius aja, mau investnya di apa? Masa udah saus Padang? Nih ada nih teman kita yang emang udah jago banget. Tanya dia aja kali ya? Tanya dia aja, kita panggil langsung sama. Ya udah. Pakai gitar. Ya terserah. Ya udah. Mario Teguh kan? Hah? Mario Teguh. Gimana gitarnya? Ini gitarnya. Waduh, males nih gitar. Masuk. Ini dia. Ya lu aja kalau lu mau nyanyi. Ya lu aja. Ayo gundul, ayo buruan. Bercanda aja nih. Lu juga botak kali. Gundul. Ini dia gitu. Ini dia. Ini dia Seorang pria. seorang pria berparas biasa, tapi jago investasinya. Ini dia. Seorang pria. Hitam kulitnya. Buluk busuk. Ada Poinnya kan investasi. Ada busuk. Aku pengen ngina doang. Ngina doang. Langsung saja kita sambut Yuda Keling. Ini dia Yuda Keling. Selamat datang Yuda Kelingking. Enggak pakai king. Kalau mau kingnya depan. King Yuda gitu. Raja. King Yuda Keling gitu. Raja. Karena kan kalau dulu kan Yuda Keling itu waktu dia masih stand up-nya itu jelek-jelekin diri sendiri. Kalau Iya. sekarang tuh udah investasi bisnis jadi Yuda Keling King. King Ya itu kingnya di sebagai depan raja. kalau mau. Kingnya di depan. Belakang berbeda ya, Po ya. Raja, karena kan dia jadi rajanya ke belakangan ini. Nah, Jadi masuk di akal. Jadi masuk di akal. Ngeliat nih kamu gini. memastikan dia oke. Kayak kedekatan ya, Ling. Tadi. Kok ini pendek banget ya berasanya ya. Enggak, ini kursi ini. Kursi khusus ini. Oh, kursi khusus. Kursi khusus. Guest star. Guest star. Special for you. Lu beruntung masih bisa syuting di sini, Ling. Oke, karena Ya, bentar lagi udah pindah. oh alhamdulillah. Berarti Kita. gue beruntung ya, gue beruntung. Iya, ini salah satu studio yang cukup legendaris soalnya nih. Legendaris. Gitu. Viral di mana-mana. Enggak, kayak kalau viral. Kalau viral nggak ada yang viral lah kita. Keling lewat situ kan. Maya pada gitu. Sumpah gitu, Maya pada. Ada lagi viral ya, katanya rame banget. Iya gitu. Bukan itu gereja, ada gereja, ada sekolah itu. Yang viral gerejanya. Iya, ada sekolah, ada lagi booming. Bukan viral gereja, karena hari Minggu ini Kalau orang Minggu kan Kristen ibadah. booming. Ya nggak, maksudnya pada ibadah kan ibadahnya booming, hype. Berani bener. Udah. Ya enggak, kan kita kalau ibadah gua aja kalau sholat Jumat tuh kayak suasananya hype. Berarti Jumat tuh hype. Hype, booming. Islam booming gitu loh. Apa? Islam booming kalau Ya Jumat. pada hari itu semakin booming. Semakin karena ramai orang-orang Iya, berbondong-bondong ke ini. berbondong-bondong sholat Jumat. Enggak berbekas. Ya Allah. Ya Allah. Hibzi pulang umroh nggak berbekas. Enggak berbekas, Ya, ya. ayo-ayoan aja nggak berbekasan siapa. Ya Allah, astagfirullah masa. Ayo. Gua mah berani berbekas lebih. Astagfirullahaladzim. Sombong. Sombong. Enggak berbekas. Hati-hati. Astagfirullah. Setan masuk lewat ibadah-ibadah yang lu lakuin. Tuh, berbekas. Berbekas. Alhamdulillah.
Ini komporen nih tapi ini yang komporen emang nih. Kita udah nggak ngeluarin istilah itu, nggak bekas. Tapi istilah itu udah ada dari zaman kita pas di sana ya. Di sana. Di Madinah ya. Pas kejadiannya apa, Kin? Apa? Kejadiannya gimana? Itu Banyak. dicocok-cocokin aja. Banyak dia mah. Ini mah arahnya ke gua nanti. Tapi Ling, tadi kita lagi ngobrolin investasi, Ling. Iya, Gin. Kita Kenapa? bertiga kayaknya mau coba investasi. Gitu. Kan bukannya udah ya? Udah gua sebenarnya dikit-dikit. Lu apa emang investasi apa? Ada itu kayak reksadana. Iya. Terus Oh. emas tuh masuk investasi nggak? Masuk lah. Ya walaupun dikit-dikit ada emas gitu. Tapi emas tuh sekarang banyak yang bilang dibanding investasi lebih ke buat ini loh, buat menahan nilai uangnya. Oh. Karena kalau untuk dapat kenaikannya itu Susah ya. kecil banget. Kecil banget, ya. Banyak instrumen lain yang lebih berpotensi ngasih keuntungan. Cuma emas tuh buat ngejaga kestabilan nilai uangnya. Karena kan kalau uangnya ditaruh di rupiah aja pasti kalah sama dolar gitu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Cuman lebih nggak beresiko kayaknya ya kalau emas ya. Emas tuh iya paling nggak beresiko. Makanya Paling karena resikonya kecil, keuntungannya juga kecil. betul ya. Emas tuh bisa jadi nggak beresiko kalau kayak bakal jadi beresiko kalau situasi dunia tuh baik-baik aja. Karena emas itu kan saking stabilnya, semakin dunia ini banyak perang, itu kan harganya bakal naik tuh. Kayak 98 dulu harga emas gila-gilaan tuh di Indonesia. Iya gitu. karena banyak kan ekonomi ya. karena apa namanya aset-aset lain tuh jadinya terlalu fluktuatif. Emas ini kan asetnya yang stabil banget, makanya semua orang naruh ke emas, emasnya harganya naik gitu. Tapi hati juga karena ada emas yang sangat beresiko loh. Apa? Emas Joko karena agak bandel. Kalau ini Ling misalnya kalau perhiasan, kalau kayak perhiasan Ini pertanyaannya sesungguhnya. Kalau diarahin ke Jawa, kita semua udah berpikir itu. Tapi kita nggak mungkin lah, ini kan komik semua. Jangan. Ini apa kalau gua pengen keluarin, gua keluarin. Ini kita udah libur panjang nih kan. Kita udah libur panjang nggak konten gitu. Terus jokes pertama Mas Joko. Iya. Bayangin penonton. Aduh, udah antusias Mas Joko. Iya. Ya Allah Akbar. harusnya Mas apa harusnya? Mas itu kan investasi dunia akhirat sebenarnya. Oh. Nah, nih. Kalau kita bikin masjid, Nah, Mas berbekas tuh. berbekas. Iya. Berbekas sih kayaknya. Berbagi ke masyarakat. Gitu. Bukan jangan cuma Mas Joko. Karena yang beresiko kan lo bilang. beresiko apa? Lu mau nyimpen Mas Joko? Mas Joko banget. Investasi. Oh ini lu maksudnya ke arah presiden sih? Oh, seperti biasa. Iya. Nyerempet. Rezim terus lu. Iya, rezim. Iya. Rezim terus lu. Emang itu maksud gua. Bahaya. Bahaya. Kenapa? Bahaya kan getong. Kalau perhiasan emas sama bagusnya perhiasan emas atau emas Mas ya batangan? batang sih. Kalau perhiasan kan nilainya jadi turun karena dia Dibikin. hitungannya ada artnya gitu ya? hitungannya bukan investasi tapi lebih ke barang untuk dipakai gitu. Fashion. Berarti emas batang LM. Iya, mulia. logam mulia. Batangan. Kalau emas perhiasan gitu mah harga beli nanti sama pas jual juga sama kan? Enggak. Bisa turun ya? Bisa turun. Bisa turun, Iya. tapi kalau emas lagi naik ya naik dia. Cuma ya kenaikannya bakal jadi Nggak jauh lebih sedikit dibanding emas murni. Nah, kalau beli emas murni itu di mana, Ling? Di Toko emas. Oh, ini masuk brandnya? Enggak, bukan enggak ada brand gua. Oh, nggak ada. Maksudnya kan Banyak, apa, di banyak. toko emas gitu emang ada. Toko emas bukan. anu bisa Di toko Pegadaian emas bisa, mahal, Pegadaian bisa. Oh, di Enggak, Pegadaian. Pegadaian bisa, di Antam bisa. Antam. Itu tuh harganya mengikuti harga emas dunia. Jadi kalau belinya sekarang misal 1.300.000 per 100 per Tapi lagi gramnya. naik nih, lagi naik. Ya lagi nih, naik. Lagi naik nih. Misal emas. besok jadi 1.200.000 gitu. Fluktuatif harganya ngikutin harga emas dunia. Ngikutin. Iya. Gua bahkan kalau ada orang minjem duit, gua kasihnya emas sekarang. Nah, iya benar. Jadi misalnya dia minjem duit 30 juta gitu, Hmm. kasih aja 30 gram. Nanti dia bayarnya, Ya, 30 gram kalaupun juga. dia bayar lama, dia beli emasnya akan lebih mahal juga gitu. Jadinya nilainya tetap 30 ya. gram, guanya juga nggak ngambil bunga Bener. apa gitu. Berarti kalau misalnya gua mau minjem duit ke lu, minjemnya berupa emas. Ya kalau yang gede-gede gitu biasanya gua kasihnya emas. Gopo. Gua pinjem emas dong seperempat bisa nggak?
Berapa? 250 gram anjing banyak banget. Kebanyakan ya? 2,5 kilo. Gua buat beli rumah gua. 2,5 kilo. Setengah, nggak nyampe 2,5. Setengah kilo mah gua kata nggak ada gua. Setengah kilo Belum 500 kilo. juta. Ya berarti belinya gimana dong kalau minjem segram-segram gitu? Ya nggak, misalnya lu ada orang nih kayak kemarin minjem duit. Siapa? Siapa? Ada. Sebut. Jangan sebut lah. Biar dia bayar langsung. Raffi Anjing Ahmad. dipakai sebut-sebut enggak konten lah. Gua bayar lah gitu. Raffi Ahmad katanya. Raffi Ahmad nggak nggak mungkin. Raffi Ahmad minjem di lu. Billy mungkin Billy Saputra. Enggak, karena gua misalnya nggak ke... Canda mulu. Nah, tapi bener kan? Kalau minjemin uang diganti emas tuh bagusnya karena kalau lu minjemin duit 30 juta dia baru bayar 30 juta di 3 tahun lagi, turun. Bisa nilainya turun. nilai 30 juta kita kan beda gitu. Iya, 30 iya, juta sekarang sama 30 juta 3 tahun lagi. Makanya mending dalam bentuk emas ya. Betul, ya. Oh. Ya enggak, misalnya dia minjem gua kasih emas, masa dia jual gitu. Iya. Ya, dia terserah lah dia maksudnya jualnya berapa gitu. Nanti gantinya ya segitu lagi, misalnya 10 gram ya gantinya 10 gram lagi gitu. Jadi ya nggak rugi gitu. Benar. Benar kan? Benar kayak gitu. Kalau ada tuh sekarang tuh yang kita cuman transfer duit. Nah, emasnya tuh dia yang simpan, itu juga ada tuh yang Iya, kita nggak pegang tuh. Jadi ada beberapa bentuknya emas digital kok kayak Iya, gitu. emas Itu digital. banyak juga aplikasi-aplikasi yang udah mulai kayak gitu dibanding. Mungkin banyak orang yang takut kalau nyimpen emasnya di rumah rumahnya kecurian kayak gitu. Jadi emang- rame takutnya banyak emas-emas kan. bukan. Iya banyak emas-emas kalau di Nah. juga. Kok nggak boleh? Lu kasih emas boleh. Kan gua mah nggak bercanda. Gua nggak bercanda. Dia Gua itu belain lah. enggak. Lah gua nggak bercanda. Maksud dia banyak emas, Banyak emas-emas. cincin apa Iya, banyak gitu emas-emas di jadi kayak, situ. aduh rumahku banyak emas-emas, pusing nih jadi waspada. terlalu berkilau. Iya, terlalu jadi berkilau. waspada di rumahnya, bukan maksudnya ada Mas Joko, Mas Budi. Bahkan begini. ini kan sekarang kalau emas itu ada misalnya 10.000 aja dikonvert. Iya, dikonvert jadi ke emas. Bisa ya? Bisa. Oh. Nah, tapi sekarang souvenir nikah aja sekarang banyak Nah, yang itu gua juga pengen 0,001. Iya. Iya. Nah, tapi itu yang gua ini mah nggak tahu nih, masih perdebatan juga ya kayaknya. Jangan Jangan nunjuk atas, Boleh jangan nunjuk-nunjuk. Lu selebrasi lu. Yang gua tahu itu yang kalau misal ini secara ininya ya, secara Islamnya ya. Oh, iya. Iya, jadi kalau memang kita pengen nyimpen emas ya simpan emas. Emasnya berarti ke digital. Kalau yang kayak gitu tuh masih bentuknya itu Perdebatan. ini masih perdebatan juga, ada unsur ribanya katanya Oh. kalau kita nabung uang tapi emas dalam bentuk emas yang nggak ada itu masih ada unsur ribanya katanya. Gua nggak tahu soal Perdebatan itunya, juga, cuma iya. sebenarnya kayak nyimpen digital aja karena lu tetap dapat bukti kepemilikannya. Tapi barangnya dipegang orang lain, mungkin kayak gitu sih, Zi. Nah, tapi mungkin aja barangnya ada atau nggak ada kan? Ada kemungkinan juga kan? Gua kurang tahu teh, Zi. Nah. itu mah sebenarnya sama aja kayak reksadana kali Iya. kita main saham yang mainin orang Iya. gitu. Hmm. Itulah. Berarti kalau sekarang yang bagus apa investasi? Sekarang nih lagi bagus banget saham. Saham. Karena sebulan belakangan itu IHSG lagi jatuh-jatuhnya. Jadi banyak saham bagus yang harganya turun. Apa contohnya? Bank BRI. Bank BRI. Tapi gue nggak tahu nih kalau masalah riba atau enggak ya. Tapi ini kan bukan bank, Iya. bukan syariah lah ya. Bagus nih, ini lagi ngomongin emas, terus kita ke bank. Iya, Bank BRI, Bank BCA itu bank-bank besar itu harganya sekarang lagi turun. Oh, tadi jokes guys kelewat guys. Enggak, bener bukan. Dari emas ke bank, bank, besok ke iya. kang, Iya. kecing, dilewati guys. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Nggak apa-apa. Sorry. Lanjut aja, lanjut aja. Agak pengen nggak ada ya? Iya, kan emang bener, nggak masuk niat jokes. Oh, Gitu, emang ya. gak niat jauh. Begini ya, Pak. Lu liat ke atas gitu, Po? Gitu kayak bengong, kayak ngeliat ke atas gitu deh. Kayak bocah kurang ya, bocah kurang. Kurang ya? Bocah kurang ada kurang-kurangnya. Nggak tahu. Gue tadi masih liat juga gitu. Anjir, ini orang kenapa ya? Nggak tahu, mau beli truk coba bilang. Nggak tahu mau beli truk. Mau beli truk. Habis sampean belum? Habis sampean. Sambil mata ke atas. Asal gua nggak mau. Is. Habis sampean bilang mata ke atas. Ambeien. Tapi saham lagi bagus. Lagi ya? bagus Lagi bagus. karena banyak Kalau saham-saham. nanya mata ke atas.
Ketawanya kayak starter ini Supra lama. Boleh banget. Tapi gua juga Mata ke atas. Mata ke atas. buset. Lu kayak senior STIP lu. Habis dibotakin lu ya. Dibotakin senior. Gue pengen terhibur. Dipaksa bener. Gue pengen terhibur sih Pak. Kayak ke di setting. Ya udah ntar dulu ya. Janji ntar ya habis ini ya. Habis ini Upin Ipin. Iyul dan Mbak Yul. Kan Bayul nggak botak. Bayul nggak botak. Emang kagak. Emang kagak. Emang Ronaldo Wati sama Ronaldo Wita. Waduh. Lanjut. Udah nanya mata ke atas. Udah nanya nggak apa-apa. Ya tar dulu ini. Bang tadi tuh Bang BRI. Iya. Ya Bang BRI, Bang BCA, Bang Mandiri, Bang BNI itu Lagi kan turun. Lagi turun-turunnya. Oh. Itu kan sebenarnya 4 saham yang selama bertahun-tahun selalu kasih kenaikan yang bagus gitu. Kalau nggak salah ya Bang BCA tuh terakhir kali gua cek setiap tahunnya tuh naik hampir 13%. Nah, sekarang tuh harganya lagi turun. Jadi Bang BCA. Bang BCA setiap tahunnya tuh dari harga sahamnya dari 8.000 jadi 8.830 gitu. Tapi gua sempat megang BRI sebelum ganti yang BRI. syariah. Oh, sekarang syariah ya. Iya. Itu BRIS kan juga. Iya, BRI kan masuk syariah kayak Indofood, Astra juga syariah. Kan ada saham-saham syariah tuh. Iya. Saham syariah itu yang ngebedain sama saham konvensional yang biasanya tuh satu bisnisnya itu nggak bertolak belakang sama ajaran Islam. Jadi nggak jualan bir, nggak jualan babi. Dan lain-lain lah. Anjing. Iya lah. Anjing nggak dijual, diadopsi namanya. Diadopsi. Cuma kasih duit juga. Terus utangnya itu iya. Pokoknya hal-hal negatif di Hal-hal luar negatif itu. syariat Islam. Oke. Yang kedua, utangnya itu nggak lebih dari 45%. Utang apa maksudnya? Utang perusahaannya. Oh. Jadi kenapa kayak gitu biar kalau perusahaannya kenapa-napa, dia punya uang kas buat Balikin membayar modal. itu semua. Oh. Jadi utang itu saham syariah. Yang ketiga itu pendapatan bunganya nggak lebih dari 10% kalau nggak salah Pendapat Per tahun. per tahun. Oh. Jadi kan ada beberapa perusahaan yang dia nginvestasi di tempat lain kan itu ada bunganya. Kalau bunganya kalau nggak salah ya lebih dari 10% itu berarti nggak masuk ke syariah. Oh. Tapi nggak perlu kita nyari sendiri karena emang biasanya Udah ada Ada data-data. ada datanya gitu. Bisa cek juga misal apa ya IDX syariah kayak Di gitu. Google. Di Google ya bisa cek. IIES. Saham syariah cari aja keluar tuh. Oh. Dan saham syariah tuh sebenarnya mungkin kan banyak yang ngerasa saham syariah cuma untuk orang Islam padahal nggak gitu. Iya. Itu screening bagus untuk pilih saham buat yang masih pemula juga gitu. Oh gitu, justru. Iya, karena kan pertama Resikonya. secara utang perusahaannya nggak banyak. Jadi secara operasional bakal bisa berlanjut terus nih saham kayak gitu. Tapi ngomong balik lagi ke BRI, gue juga megang BRI kan lama ya, gue nggak lihat gitu. Tahu-tahu Berapa persen lu punya saham BRI? gitu. Ya BRI soalnya di tahun ini kok kalau nggak salah ya. Gue ditanya punya BRI berapa persen, nggak nyampe. Nggak kayaknya. nyampe, Zi. Nggak nyampe masuk Itu hitungan. tapi 0,00 Itu gitu kan kan. Iya, tapi kan kita nggak ketahui berapa nggak tahu persennya. kalau kayak gitu. Kecuali lu di atas 5% itu Cuman masuk di ke email dalam. kalau ada RUPS Iya, di betul. email. RUPS apa? Rapat umum pemegang saham. Dia Nah ada kalau berapa? reksadana juga kan itu ada yang sahamnya juga kan. Iya, Nah itu yang bedainnya apa, Ling? yang ngebedain kalau saham itu kita pilih sahamnya Langsung. secara langsung. Kalau reksadana diwakilkan sama manajer investasi. Oh. Jadi gitu. Regen naruh duit di reksadana. Regen milih manajer investasi ini yang ngebeliin saham-saham apa aja. Oh. Jadi buat meminimalisir resiko juga karena kalau belinya satu saham kan kemungkinan kalau saham ini turun
secara investasi turun. Kalau reksadana kan dia belinya nggak cuma satu, biasanya tuh Duit itu kan 20. ditampung seluruh masyarakat. Iya, ini benar. kan, belinya Jadi dia banyak. beli 20 saham digabung-gabungin gitu. Jadi kalau emang ini satu turun, 19 naik kan hitungannya tetap naik. Makanya gitu. kalau manajer investasi bisa triliunan. Benar, gitu duitnya. iya. Karena gabungan dari duit-duit orang. Benar. Oh. Dan ada banyak manajer investasi, tinggal lihat track record-nya aja. Oh gitu. Nah itu kalau untuk memilih itu dari mana? Satu track record kan bisa lihat. Maksudnya langsung ke orangnya atau Enggak. kita ke Nggak pilih, Lewat di aplikasi aja. aplikasi ada pilihan. di aplikasi? banyak. Aplikasi Ada, ada. di Oh kayak yang dia ajarin Bang Radit itu aplikasi Iya, yang kita itu ya. Hmm. Jadi kan dia, misal lu pilih reksadana saham, nanti ada tuh pilihannya. Misal Ada BNI, ada Index, Paribas, iya. ada BNI Asset Management, ada Sri Kahati, bla bla bla, ada banyak lah. Tinggal kita pilih tuh mana yang pemilihan sahamnya sesuai sama kita. Oh. Gitu. Kan misalnya Sri Kahati tuh dia kumpulan saham-saham yang peduli sama lingkungan gitu. Oh. Ada macam-macamnya Iya lah. iya iya. Kalau kata Radit cari lihat apanya gitu yang Aumnya apa ya, gitu. Aum tuh jumlah uang yang dia kelola. Semakin besar uang yang dia kelola kan berarti Semakin masyarakat percaya. udah percaya sama dia, berarti emang produknya bagus gitu. Oh. Nah kalau untuk pemula misalnya pengen memulai investasi di saham, itu Reksadana bagus lah atau yang paling berarti bener ya? reksadana? Paling ya bisa kalau emang nggak tahu mau milih apa, mendingan reksadana karena kan dikelola sama manajer investasi yang pasti lebih pintar dibanding kita. Oke. Tapi misalnya yang kita beli kayak saham-saham PBCA, BRI gitu, udah beli sekarang terus diamin aja juga Iya. sebenarnya kan Kalau nggak akan rugi walaupun saat turun ya udah Iya. diamin gitu kan. itu yang balik lagi, saham-saham 4 bank besar ini setiap tahunnya tuh selalu minimal banget 13% per tahun. Jadi emang nih hitungannya saham paling aman lah. Saham blue chip kan dibilangnya ini emang saham yang BCA itu. BCA, BRI, BRI, Mandiri, BNI. BNI. Iya, iya. Ya semua kalau BCA sampai bangkrut, Indonesia juga bergejolak lah pasti Iya, lah iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi ini dia tuh kalau nggak salah jadi saham yang orang paling nyimpen duit paling banyak di sana, market cap-nya sampai 2.200 triliun kalau nggak salah di sana. Iya, tapi Sama ini iya dulu sih. BCA kan sempat mahal terus tiba-tiba dipecah gitu Iya. jadi murah kan. Sekarang dulu tuh BCA pernah 36.000 per lembar saham. Kan kalau beli itu minimal 100 lembar. Jadi kan sekali beli berarti 3.600.000. 3.600.000. Nah, sekarang tahun 2021 BCA tuh stock Di split. split gitu kan. Jadi 1:5. Jadi yang harganya kemarin 36.000 jadi 7.000 dibagi 5. 36.000 bagi 5? Ya, segitulah. segituan lah, 7.000-an sekian lah Iya, gitu. 6.000 sekian. Jadi harganya jadi jauh lebih murah, lebih banyak yang bisa beli. Sekarang udah naik lagi tuh, sekarang udah sampai 9.000 lagi. Iya. Jadi emang ya itu saham-saham yang kita beli terus merem aja udah bisa untung lah hitungannya. Kadang gitu. kalau lagi iseng gua misalnya dikit-dikit nih, Nah. misalnya nih hari ini turun dikit nih. Beli misalnya taruhlah cuma 10 juta Iya. gitu. Set beli besok Senin udah tahu-tahu naik. jadi 12 juta Iya. gitu. Lu ambil, enggak? Ambil. ambil 2 jutanya. Lu ambil 2 juta. Iya, kayak kan gitu. kalau buat didiemin aja buat jangka pendek juga lumayan aja sebenarnya. Iya, itu yang kalaupun nanti turun kita bisa diemin, nanti juga naik lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita beli nih, kan maksudnya kayak respon tiba-tiba besoknya 12 juta. Berarti kan ada kenaikan tuh Iya. yang naik banget tuh. Nah, kita beli di situ. Berarti ada kemungkinan turun dong. Iya, saham kan begitu, bisa Iya, naik ya? bisa turun. Ya cuma yang Rispo bilang kalau belinya saham Bank BCA, kalau lagi turun ya udah mending beli lebih banyak lagi biar lu punya lebih banyak, nanti kalau dia harga rata-ratanya jadi turun. Iya. Pas dia naik lagi lu lebih untung gitu. Berarti kita kalau misalnya mau beli saham BCA gitu, tetap harus ngelihat-ngelihat juga iniannya dong, lagi Grafiknya. turun, grafiknya lagi naik gitu. Seben- Atau sebenarnya kapanpun kita beli pasti untung. Kalau dibilang pasti untung, nggak pasti juga. Pasti ada naik turunnya. Iya. Nah, gimana Cuma BCA itu resikonya kecil banget karena emang secara perusahaan itu udah gede banget dan udah stabil banget pertumbuhannya gitu. Cuman kalau ngomongin saham kan bicara investasi jangka panjang Bener. sebenarnya. Jadi Iya, kalau lu mau jangka cepet ya nggak ada yang pasti. Kalau jangka Iya. panjang udah pasti naik. Karena Iya, takutnya gini, ada beberapa orang tuh yang
baru ya, kita bukan ngomongin orang yang udah lama main di saham nih. Kayak orang baru nih, gue pengen coba investasi di bank BCA misalnya gitu. Terus dia naruh nih, terus kan dia pasti penasaran tuh, diliatin mulu, kok turun ya. Terus karena dia takut turunnya makin jauh, dia jual. Akhirnya dijual gitu. Nah, berarti maksudnya kita nggak bisa sembarangan beli kapanpun dong, harus tetap ngelihat, harus ada pelajarin gitu juga dong. Sebenarnya bisa beli kapanpun, cuma jangka waktunya aja yang lu tentuin, jangan pakai uang yang pengen dipakai dalam waktu dekat. Misalkan lu beli bank BCA di bulan sekarang apa Mei. Beli di bulan Maret. Kalau lu jual sekarang pasti rugi karena kan harganya lagi turun. Tapi kalau duitnya lu belum mau pakai kan bisa lu tunggu sampai Maret tahun depan. Kemungkinan ini bakal naik lagi. Kenapa? Karena secara track record selalu kayak gitu, selalu setiap tahun tuh minimal dapat 13%. Pasti ada naik turunnya, cuma dalam jangka panjang kemungkinan besar naik. Contoh deh kayak waktu COVID kan turun semua tuh. Ambles semua kan. Dan kita ngerasa saat itu anjir kayaknya ini bakal turun. Gua nggak bakal takutnya gua nggak survive nih. Kayaknya gua harus ngambil nih duit gua nih. Itu berarti rugi dong. Iya, itu balik lagi karena uangnya dipakai dalam waktu cepat gitu. Kalau emang uangnya gua udah tahu nih ini duit 5 tahun lagi nggak akan gua pakai. Kalau lagi turun ya udah gua diemin aja sampai balik lagi, kan yang terjadi di COVID gitu. BCA dari 32.000 jadi ke 24.000 kalau nggak salah ya. Turun. Cuma nggak nyampe setahun udah balik ke 32.000 lagi. Cuma kalau dia waktu itu duitnya belum mau dipakai, dia diemin aja. Untung. Kan balik lagi, untung lagi. Apalagi yang beli 24.000. Iya. Atau banyak yang beli 24.000 kan. Banyak yang akhirnya kaya raya gara-gara tiba-tiba gara-gara beli COVID. Karena misal beli Bank BRI Syariah yang tadi Rispo bilang itu harganya pas COVID 100 perak. Sekarang 2.600. Sampai 200. 26%. Bukan, 26 kali lipat. Iya, 26 kali lipat. Iya. 200. Gue megang itu juga lumayan banget itu. Apa? Megang BRIS kan? Iya. BRIS. Jadi karena dari pas itu kan pas gabung tuh Bank Syariah pada gabung jadi semua. Bank Syariah Indonesia itu malah murah tuh dulu. Iya, awal-awal. Karena pas COVID juga. Si BRIS. Nah, makanya kalau yang waktu itu kita ketemu siapa pun? Mas Andika Kartes ya. Oh, Diskartes. Iya, Diskartes. Nah, jadi sekarang tuh orang tuh udah buru-buru banget mau investasi gitu. Padahal dia belum nyelesain. Sebelum investasi itu selesain dulu dana darurat udah ada, asuransi udah ada gitu. Terus apa lagi tuh, Ling? Sebenarnya paling penting dua ini sih, asuransi. Dana darurat sama asuransi. Karena biar kalau nanti bensin ya, udah bensin. Iya, itu. Cuma operasional sehari-hari. Jadi misalkan apa namanya? Kalau harga sahamnya lagi turun, lu nggak butuh duitnya buat lu ambil cepet, jadinya nggak rugi gitu. Berarti kan gue sekarang banyak ada saham-saham yang rugi, cuma sampai sekarang belum gue jual karena emang duitnya belum mau pakai gitu. Tapi lu dulu kan sering nyangkut gitu. Konten lu emang sering nyangkut. Sering banget, gue sampai sekarang masih ada yang nyangkut. Itu nyangkut gimana maksudnya? Gue beli, ini yang paling sering gue kontenin ya. Gue tuh beli saham Goto, Gojek Tokopedia. Itu juga waktu dulu rame-rame orang waktu pada beli. awal IPO, itu harga IPO-nya 313. Sempat naik ke 400, gue nggak jual. Tiba-tiba pas dari 400 banyak yang jual lah. Harganya turun, sekarang harganya 60 perak. Minusnya. Goto emang. Gue beli 500% berarti. Oh enggak, kan Enggak, persentase enggak sampai. Tapi Goto awal IPO emang rame banget sih, gorengannya emang kenceng banget. Karena Gojek, Tokopedia siapa yang nggak tahu gitu. Cuma kan ternyata gue kan waktu itu nggak ngerti ya. Ternyata emang secara keuangan mereka tuh selalu rugi. Sebenarnya. Iya. Cuma emang belakangan ini udah mulai membaik, jadi kerugiannya kalau nggak salah di tahun ini cuma 14 triliun. Cuma 14 triliun. Cuma 14 triliun rugi. Ya buat kan, perusahaan buat besar sebesar itu ya. Dulu kan lebih gede, bisa 30-an, 40-an triliun gitu. Cuma jadi 60 perak. Jadi emang ada perbaikan. Apa gue juga ada apa lu yang rugi? Bukalapak gitu, Pak? Buka. Tapi sekarang buka kalau lu lagi bagus lagi nih, Po. Lagi naik lagi. Nah, kalau kayak Goto nih, lu kan masih nahan nih duitnya nih. Masih naik. Berarti lu ada feeling bahwa kayaknya ini akan naik nih. Jadi kan gue pas turun selalu beli. Sekarang sih secara rata-rata harga gue tuh di 98. Harga sekarang 60. Ya nanti kalau gue punya duit lagi ya gue beli terus aja. Tetap beli Goto. Enggak, kalau beli terus. Kan kalau dibeli terus jadi kan kerugian kita jadi average-nya turun. Gue sih cukup yakin buat perusahaan sebesar Gojek dan Tokopedia nantinya akan membaik secara harga, bakal diapresiasi sama masyarakat. Gue percaya itu. Cuma banyak orang yang kayak
kayaknya gue nggak pengen naruh di tempat yang lebih beresiko kayak Goto deh. Gue naruh di tempat-tempat yang lebih aman. Nah, kayaknya taruh di gue tuh cukup berarti ngambil resiko. Resikonya tinggi juga yang gue ambil gitu. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, gak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita. GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Tapi Keling nih gokil loh, cuma dia satu-satunya komik yang brandingnya itu benar-benar yang finance. Iya. Semua acara finance ngundangnya lu kan, Ling? Sekarang ya? Amin. Cuma Bang Radit sama dia dah kayaknya, dan lebih sering dia kayaknya. Stop beat. Iya. Bang Radit udah terlalu mahal. Orang gua ketemu sama dia di Lipo waktu itu, dia ngisi acara ituan, yang di lift. Oh iya, Ya itu tuh. Bukan. Ketemu di lift. apa itu ya? Acara di lift. Semesta Sekuritas. Apa? Semesta Sekuritas. Semesta sekuritas, tiba-tiba Iya. dia lagi acara. Ngapain lagi lu acara ini? Sekuritas Ya, Nah, lu makanya- tuh tiba-tiba ke sana itu gimana, Ling, waktu itu, Ling? Gara-gara pandemi, kan pandemi kita ngelakuin banyak hal kan. Lu jualan dan minum. Dan minum. Yang kalau dibeli 2 hari taruh kulkas basi. Emang gitu? Iya, basi dan minum. Nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet. Emang susunya Barang-barang mau kadaluarsa. Iya, bar kadaluarsa biasanya diskon kan. Diskon dibeli. Ada, gua beli Greenfield itu. Diskon Iya. dan Carrefour. Rugi mulu Diskon dan gua Carrefour. karena nggak kepake. Iya. Berapa dus. Jadi banyak banget tuh gue beli dan minum basi. Akhirnya terkontaminasi lah gua. Terus Otak lu ya, Iya. sistem finance nih. Gitu. Enggak, karena pas pandemi kan banyak kita semua kan bikin konten ya. Iya. Yang gue lihat di sosmed, salah satu konten yang rame banget tuh konten keuangan. Nah, Lihat siapa lu? Ya. Iya, di TikTok ada Timothy Ronald, Berarti ada nyanyi lu kali. ada Karena zaman Covid orang lagi susah yang dicari Iya. informasi keuangan Felicia semua. Ciasaka, dan waktu itu kan pas saham lagi murah semuanya ikutan kan. Nah, gue ikutan juga. Pas gue beli beneran untung awalnya karena kan emang sahamnya harganya lagi jatuh kan. Jadi beli apapun untung. Terus gue kan waktu itu beli ngasal waktu kondisi sahamnya lagi membaik. Beli ngasal gue tuh nggak lagi menghasilkan keuntungan, malah beli harganya turun. Dalam hati gue, nih gue ngeliat di sosmed orang beli untung, kok gue beli turun ya? Gue kontenin lah, kebetulan rame gitu. Akhirnya gue lanjutin terus. Berarti bukan karena ngelihat komik Bang Radit gitu atau disuruh Belajar Bang sama Radit siapa lu? gitu. Enggak. Kalau pertama kalinya ya pasti nonton konten Bang Radit kan dia seinget gue sebelum pandemi itu dia bikin konten Yang udah bisa financial pensiun. freedom, iya. Iya, udah bisa pensiun di umur 40 yang sama Balikwina kalau nggak salah. Cuma waktu itu tuh gue ngerasa kayaknya yang bisa beli saham tuh cuma orang-orang kaya banget doang deh. Gue belum tahu itu ternyata saham tuh bisa mulai dari 1 juta lo sekarang gitu pas udah tahu gara-gara pandemi itu. Berarti lu langsung mulai pakai uang darurat gitu atau lu langsung Pakai uang yang ada di rekening aja dulu kan nggak ngerti aja. Berarti kan sama kan kayak gitu kan, Iya. orang-orang awal pasti kayak gitu tuh. Iya, cuma FOMO. karena gue tahu itu salah, yang sekarang mau mulai jangan kayak gitu. Karena bisa jadi kayak gue waktu itu, waktu harganya turun gue butuh duitnya, jadinya harus gue jual rugi gitu. Investasi lu sekarang ada berapa, Ling? Di saham, Ling? Saham paling banyak gue di Goto ada sih, yang rugi-rugi yang gue inget ya. Bisa kebeli apa kira-kira, Ling? Mobil? Nggak tahu lah.
Banyak nih dulu ya. Enggak, gue di Goto rugi. Gue di sahamnya Pak Erick Thohir rugi juga. Apa? Di Mari. Mari. Maka, jadi gue beli Gua itu. jadi pecat link dari Mari. Jadi kan waktu itu ada desas-desus. Gara-gara mecat lu. Iya sih, gara-gara itu. Desas-desus apa? Desas-desus Pak Erick mau jadi wakil presiden kan. Oh iya. Gua ikutan beli lah. Gue pengen beli kalau Pak Erick beneran jadi wakil presiden, pasti Kemungkinan sahamnya naik angkat. pasti. Angkat. Cuma gue kan ternyata nggak jadi yang dipilih. Caimin. Bukan Gibran, dipilih Gibran. Calonnya. Harusnya lu beli saham sang pisang. Enggak ya, Enggak, Markobar dong, Markobar. Markobar emang IPO? Enggak juga. kan? Ternyata nggak jadi dan sahamnya akhirnya harganya turun gitu. Nggak tahu juga ya. Coba gitu lah. Kalau persentase nih dari keuangan lu, biasanya kalau buat investasi itu berapa nih? Jadi gue tuh cuma nyimpen dana darurat doang. Jadi gue tahu buat 2 bulan ke depan gue bisa hidup, sisanya gue taruh di investasi. Dana darurat tuh Jadi dana hitungannya gimana dana darurat itu lu ngitung berapa uang yang lu keluarin dalam 1 bulan. Yang pasti keluar ya. Kalau gue kan waktu itu nyatet pengeluarannya. Gue tuh Lu berapa lu? Nggak usah digituin lah. Jadi lu Gue bisa penasaran investasinya dia ini udah berapa nih duitnya nih? nggak banyak ya, nggak banyak. Jadi misal buat bayar wifi berapa, bayar cicilan rumah berapa, semuanya lu jumlahin. Ya. Kalau yang miara monyet kan makanan monyet. Itu tetap gitu. Karena kita tanggung jawab. Itu wajib itu Bando. Itu beli. Anjing, Jalan bener. punya monyet, makanan monyet. Ya tapi kan jarang orang presentasi orang melihara monyet di Indonesia Iya, berapa sih maksudnya. paling? Buat Sampai nasi sedetail babi ya, itu sedetail pengeluaran. Iya. Karena monyet makanannya mahal. Pisang apa Pisang gitu. ya. Benar itu. Pengeluaran selama 1 bulan. 1 Dan bulan. harus detail ya, harus tahu secara benar-benar gitu. Bukan dikira-kira. Jadi benar. Karena kalau kira-kira akhirnya kita nggak bisa nentuin dana darurat kita berapa. Jadi misal bayar rumah, bayar wifi, bayar karyawan dan sebagainya. Misal ketemu angka. Karyawan juga dimasukin? Iya kan itu setiap bulan pasti lu bayar kan. Oh iya. Kalau emang karyawannya buat pribadi ya. Misal ketemu angka 30 juta. Ya berarti dana darurat lu minimal banget kalau sebenarnya secara teori 6 bagusnya kali, kan? 6 kali. 6 kali. Cuma kan 6 kali Banyak bener ya. berat banget kan 180 Terlalu juta. darurat banget. Iya, jadi gue tuh ngerasa buat stand up comedian kayak kita, kalau lu 2 bulan gak ada kerjaan, masa sih lu Diem nggak doang. gerak ya Iya. itu. 1 bulan gak ada kerjaan juga pasti gerak buat menghasilkan ya. Jadi gue tuh ngerasa kayaknya buat gua 2 bulan aja cukup deh. Jadi misal pun ada bayaran yang telat, biasanya pas 2 bulan itu bayaran udah turun lagi. Jadi dana darurat itu kayak lu ngitung berapa pengeluaran lo, kalau udah ketemu angkanya, lu kali berapa kali menurut lu bisa tenang gitu. Buat karyawan kantoran biasanya 3 kali karena mereka kan butuh ngelamar kerja, nunggu panggilan dan lain-lain gitu. Semakin banyak semakin bagus gitu. Cuma gue tuh ngerasa gue 2 kali aja cukup deh gitu. Kalau kagak cukup buat dana darurat itu gimana tuh? Kalau dana darurat nggak cukup jangan investasi dulu. Maksudnya orang yang keuangannya untuk dana darurat aja nggak ada nih. Makanya kan ditabung, dicicil, geng. Iya, dana darurat. Misalnya dia gaji- pengeluaran, misalnya gaji dia 4 juta nih, Ya. 4 juta setengah. Nih, Pengeluaran terus dia berapa pengeluaran sebulan? dia juga 4 juta setengah nih, atau 4 Nah, juta. Gopay doang dana darurat dia. Enggak apa-apa. 2 hari berarti. disimpan dulu. 500 ribunya ditabung terus sampai akhirnya jadi 4 juta. Kan kalau lu nggak ada tabungan, akhirnya pas nggak ada duit jadinya minjem duit kayak temennya Rispo yang 30 gram emas itu. Ya tadi lu bilang itu. Iya, gua keluar ini. Gak usah Pertama, didengerin dulu. Enggak, artinya Dengerin dulu. Nggak tiba-tiba marah, dia cuma bilang kayak temannya lu, bukan ngomongin lu. Iya. Jangan marah, matanya ke atas. jadi semakin ya kalau emang pendapatannya masih minim ya antara lu makin sedikitin pengeluaran lo atau ya Nambahin penghasilan lu. nyari kerjaan lain. Berarti wajib ada dana darurat ya? Wajib ada. Berarti dana darurat itu utama, baru pengeluaran kita yang maksudnya diirit-iritin tuh. Harus ada, pokoknya kan tetap harus ada tuh. Dana darurat harus ada biar apa? Misal kalau tiba-tiba kita pandemi lagi, nggak bisa kerja lagi, kita kan jadi harus ngambil duit tabungan buat kehidupan operasional kita kan gitu. Harus banget ada sih. Ya, karena maksudnya buat teman-teman juga kan, buat penonton gitu. Ya berarti dia harus irit, tapi harus ada duit yang memang harus ditabung gitu. Iya.
Karena pas kemarin 2020 pandemi kan gue yakin banyak komik yang nggak dia mikirin itu selain Bang Radit kayaknya ya. Dia bener-bener anjing nggak ada panggung stand up. Waktu itu digital belum segitunya, jadi Ketolong Shopee tapi. oh iya ketolong. Nggak usah dijelasin itu kan. Kalau sama apaan mah nggak usah dijelasin. Lumayan. Lu megang saham Shopee? Bukan. Ini ada kerjaan, ada kerjaan. Di rumah Rigin. Oh, yang lain. Tapi gua kan salah satu artis yang nekat keluar. Wis, keras. Waktu Covid itu. Iya, maksudnya karena banyak artis yang iya bukan, maksudnya artis-artis yang jadi nggak berani keluar rumah karena mereka takut Covid. Nah, gue tuh sering banget makanya jadi bintang tamu Om Ded. Dulu tuh kayak gitu. Karena yang lain nggak berani. Karena iya, caranya akhirnya kalau gue udah insya Allah lah ini mah bismillah ya gitu. Keluarga juga gitu ya. Iya, gue waktu itu salah satu yang nekat. Kalau gue juga waktu itu berani tapi nggak ada yang calling, Gen. Guanya pasti berani banget. Lu juga. Tapi kan lu usaha dan minum. Dan minum itu. Tapi kan GJLS kan juga dari Covid kita sama-sama. Sebelum Covid kita, Gen. Iya, sebelum Covid tuh mulainya, tapi akhirnya kita mau udah bikin laginya tuh kan pas COVID tuh semakin semangat. Covid itu nilai positifnya ya, maksudnya kalau kita ngelihat buat kreator tuh banyak yang karena semuanya tuh keluar semua tuh kreativitasnya tuh. Komik-komik yang tadinya cuman berandalkan panggung stand up akhirnya bikin konten digitalnya gitu. Download apa? Kan dia ngomong digital download. Lu nggak download doang. Orang jadi download. Siapa dia ngomong digital. Lu tinggal nambahin download. Kalau dia tambahin lagi digital download. Mata ke atas dulu, Po. Tak. Yang kemarin jerit. Yang sama Alfi gimana? takut sama ini, takut pas ngaca. Jenggot. Takut sama jenggot. Tapi lu selain saham ada lagi apa? Sekarang sih lebih banyak di saham. Saham doang malah gue pilih. Lu nggak berani ini lagi? Maksudnya kayak bisnis gitu? Kan bawang goreng, bisnis bawang goreng. Tapi bawang goreng lu enak, Ling. Emang enak banget. Gua langganan kan dulu kan. Iya, di Kompas gua waktu itu. Udah jarang lu sekarang beli, Gen. Emang masih jualan? Buset Masih sekarang di Indomaret. Enggak ada di Indomaret. Dan depannya itu kayak pakai kardus gitu. Masih bulat-bulat bawang masih pada merah. Kalau itu masih pada merah. Itu bawang merah beneran. Ada di silverin ya kan. Di depan begini duduk di sini bawang gitu. Bawang goreng gitu. Bawang masih jualan di Tokopedia atau di Shopee. Oh, masih jualan. Masih jualan. Enggak jualan. Iya. Bawang goreng recommended. Bawang goreng recommended. Enak banget. Enak tapi bawang. Enak banget, harus pakai banget ya. Enak banget. Tapi enak, gue akuin. Enak banget. Kita waktu itu sampai COD-an di Kompas, di parkiran Kompas. Padahal dia sering bawa bawang goreng. Gue soalnya, gue dari Bima aja. Enak punya gue kan? Gue ke Palu, pulang bawa bawang goreng. Gue ke Bima, pulang bawa bawang goreng. Lebih enak yang mana? Yang Bima. Gen, tolong lah, Gen. Palu nyobain salah. Palu bro. Palu bawang gorengnya mantep banget. Kayu putih bro. Recommended paling enak. Apa? Kayu putih juga ya banyak di Palu kan. Ya nggak tahu ya, kan lagi ngomongin bawang goreng dulu. Ntar dulu Ical kalian. Kate juga ada di Palu. Ical Kate. Enak. Ical Kate enak. Enak sih. Ya Allah. Kecil-kecil. Kalau yang lain, Ling, bisnis apa gitu, Ling? Nggak ada, Ling, kepikiran? Nggak ada sih yang naruh duit buat jadi menghasilkan, nggak ada. Naruh duitnya di instrumen investasi. Cuma ada usaha lain. Misal gue sekarang lagi bikin media berita tentang keuangan, namanya Bisa Basi. Oh. Itu masih jalan. Itu yang sama Viko beda. Beda. Kalau sama Viko waktu itu udah nggak jalan. Depok Through My Eyes. Udah nggak jalan itu. Nggak jalan karena waktu itu Viko kebetulan ketangkep. Jadi foundernya sisa 1. Jadi nggak dulu aja. Oh, yang waktu Depok itu. Yang Depok-Depokan. Oh, kayaknya waktu itu mau serius banget ngobrol. Iya, coba kan ada yang itu kan gara-gara ada yang ini kan? Enggak, karena waktu itu kita lihat di Depok tuh ada satu media online yang gede banget namanya Depok 24 jam. Iya. Oh iya, gue sampai pernah itu tuh. Apa dan minum pernah bayar itu Depok 24 jam. Mahal ternyata mereka. Iya, duitnya banyak banget kan ya. Selama 24 jam laku tuh? Enggak, cuma 3. Nah, waktu itu ngerasa Depok 24 jam kan tipenya konten yang diberikan sama masyarakat ya. Kayak orang lapor, dia repost. Nah, gue sama Viko mikir, ini kalau kita bikin konten sendiri kayaknya bakal bisa naik juga deh.
Cuma ternyata capek banget. Iya, karena soalnya harus lu bikin turun, sendiri. Iya. Si ini sekarang yang Depok mulu, yang nikmati kemacetan. Adi Boy. Adi Boy, iya. Iya. Jadi akhirnya waktu itu Depok Lumayan nggak lanjut, terus karyawannya diambil ke GJLS nih. Vicky. Siapa? Oh, Rifki. Rifki. Rifki Bamong. Banyak ngomong. Ambil lagi dah. Ambil lagi. Ya nggak tuh, apa-apa nggak dah. lanjut waktu itu. Sekarang sih fokusnya media berita tentang keuangan. Oh, itu juga udah ada timnya. Udah ada timnya. Oh, Bisa basi namanya. Bisa basi. Kalau ini Ling, lu pernah nggak ada orang mau jadi Ling, gua ada duit segini nih, lu investin dong. Nah, kayaknya karena konten gua rugi ya, orang nggak ada yang percaya. Nggak ada ya? Ini kan konten gua rugi. Tapi kalau ngelihat ya, Ling mobilnya aja bagus, Bajunya apa nggak mau makan mie ayam. Kok nggak makan mie ayam sama baju? Tapi ini, Ayo Ling, ini makan mie mah ayam. setelan orang-orang golep nih. Iya, enggak. Tuh udah apa? Terus Apa inian sih rumah yang lu juga udah bagus. Kakinya, Ya Allah, ya Allah. Apa ada tol baru loh, Ling? Gara-gara Nggak gua ada ya. urusannya. Malu di sana. Jamnya mahalan nih, Po. Jamnya apa? Enggak. Po, mahalan, Po. Enggak, jadi kalau yang nawarin itu waktu itu bukan nitip dana tuh nggak boleh, Gen. Nggak boleh. Kena ada peraturannya. Lu harus manajer investasi. Itu harus ada sertifikasinya. Oh, gitu? Iya. Yang waktu itu sempet nawarin tuh ini, kan sempet rame tentang kripto juga ya. Dan banyak yang bikin kripto lokal kan. Nah, gue sempet diajakin tuh project kripto lokal. Kripto yang buatan anak negeri lah. Cuma Iya. setelah gue nanya-nanya sama teman-teman gue yang lebih paham, katanya jangan diambil karena beresiko. Iya, udah nggak jalan kan itu. Iya, udah banyak yang akhirnya nama lu dipakai, terus harganya emang naik, habis itu merekanya ngambil duitnya, cabut, lu yang kena nama buruknya gitu. Jadi akhirnya nggak Itu yang kejadian sama artis-artis itu ya. iya mungkin kayak gitu. Bitcoin gitu. Iya, kalau kayak yang mining apa? Mining. Mining Kalau Bitcoin kan itu sebenarnya itu mah udah dunia lah, maksudnya Iya. yang kripto lokal tuh yang kayak toko kripto ada tuh. Asik, apa yang punya Anang itu ya, bukan? token asik, terus token dangdut, Ata juga ya. Leslar Metaverse. Leslar itu apa? Banyak itu kayak gitu. Banyak Lesti banget itu. Bilar. Rizky Bilar. Iya, terus e-coinnya punya Wirda Mansur, itu kan harganya semuanya jatuh kan sekarang. Dan waktu itu tuh gue sempet diajakin yang kayak gitu, cuma beruntungnya gue punya teman-teman yang ngasih tahu buat jangan gitu. Karena kan kayak misal Anang sampai sekarang bisa aja kayak kalau orang yang naruh di sana dia nggak suka kan pasti ini Anang nih gini-gini ditinggal nih gitu. Beruntungnya ke sana. Tapi lu kan sekarang sering jadi ini Link pembicara. Iya. Speakers. Ngomong apa lu pada percaya enggak? Enggak. Ngomongin apa ya, cerita nyangkut gitu kali. Enggak, jadi gue kalau pembicara tergantung positioningnya, po. Kalau emang ada yang paham, biasanya gue jadi contoh buruknya aja. Oh. Iya. Tetap self deprecating Iya, berarti. bisa gitu juga. Atau kalau pembicaraan terlalu serius ya jadi yang ngejokes-ngejokesnya aja. Cuma emang kadang diminta juga kalau materi biasanya yang gue bahas tuh tentang gue mencatat pengeluaran, karena itu step paling awal buat ngerti duit deh. Karena kita kan sering banget habis duit tapi nggak tahu habis buat apa kan. Iya, betul. Nah, gue tuh ngerasa kita sering kali boros bukan karena pengen boros, tapi karena lupa udah jajan berapa. Iya, betul. Nah, kalau lu ngecatat, kan lu nggak lupa tuh, jadi lu bakal lebih mudah untuk berhemat. Jadi gue ngasih tahu tentang kayak gitu, cara gue nyatet duit tuh kayak gimana gitu, cara pembagiannya kayak gimana, kayak itu sih kalau lagi jadi pembicara. Pembicara itu ya. Nah, kalau stand up sendiri lu? Stand up akhirnya bahasanya tentang uang juga. Jadi gue udah bikin 2 kali special show. Ya lu bertiga nggak ada yang nonton lah ya. Iya. Iya kan? Enggak. Jadi bentrok iya. bentrok. Jadi Sama gue tuh GJLS. bikin special show bahasa penonton yang datang Chinese semua dia. Iya, gue ngeliat itu Iya. iniannya apa namanya di Instagram lu tuh. Iya, jadi Orang pik ya? orang pik, BSD. Alsut kan ada Ah, alsut juga. jadi bahasanya tuh banyak tentang uang juga. Misalnya yang terakhir itu yang show tulang punggung tuh bahas tentang gua nggak sepakat sama cara bursa efek apa ya waktu itu premisnya ya. Oh, gua ngerasa bursa efek tuh nggak ngelindungin retail. Keren. Itu. Nggak ngerti dari premis aja. Terus ngomongin soal pajak juga. Terus ngomongin soal Dari premisnya nggak ngerti. Iya. iya Itu nggak nonton ya, Gen? Iya, jadi gue tuh inget waktu show yang pertama kan ada beberapa komik yang datang lah, ada banyak yang datang, banyak yang ngerasa kok orang ketawa ya, gue nggak tahu konteks kenapa orang-orang pada ketawa, ketawa iya, gitu. iya. Jadi misal
gue tiba-tiba nyebut sesuatu yang emang cuma internal internal doang keuangan ya, yang tahu. nyebut nama Iya, gitu, nyebut ya, nama, istilah. nyebut istilah kayak gitu-gitu. Kayak gue pernah ngerasain dari momen ini waktu gue nonton si Pras di Padang kayaknya. Orang Itu- pada ketawa itu ya. gila. Kalau itu bahasa. Kalau Pras di Padang gila. Iya, makanya ketawanya orang gila. pada ketawa dah gue bilang. Itu Ini bahasa, bukan- Mas. Apa? Bukan istilah, Iya, makanya bahasa. kita kan ada di dunia yang kita nggak tahu iniannya, topiknya. Tapi Jadi- lu ada mau ini nggak Ling, bikin show lagi gitu? Pengen bikin show lagi tahun ini. Jadi Nah, kayak yang kedua itu gimana? Yang kedua baru udah ini. apa? Kan 2 kali. Iya. Tulang punggung sama Pertama tuh di Jegal Semesta. oh di Jagal Semesta. Dijegal Kedua, Semesta, tulang tulang punggung. punggung. Yang ketiga. Ketiga, Mau kasih saran mau nggak? Apa? Tulang lunak apa? Ayam muruk dong. Presto. Presto. Enggak. Gue udah ada judulnya. Udah ada. Judulnya Uangnya Kurang Banyak. Uangnya kurang banyak. Iya, uangnya kurang banyak. Oh, Karena KB. bahasanya pengennya UKB. UKB. Uangnya kurang banyak ya. Uangnya kurang banyak. Itu tuh karena bahasanya tetap tentang uang kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus gua ngerasa kayaknya semua masalah kita tuh muaranya satu deh, gara-gara uangnya kurang banyak gitu. Jadi mau bahas dari sisi uangnya. Iya, Gitu. iya. Bagus Ling. Tapi kayak bagusnya kayak kurang bagus ya, kurang iya ya. Bagus ya. Iya. Bagus. Uang gitu. Kurang banyak. Uang. Kapan itu Ling rencana? Rencananya di Agustus ini. Oh, bentar lagi dong, materi Bentar nggak ada lagi. lu. Bentrok lu. Sama. Ulang tahun Indonesia Agustus. Iya, 17 Agustus. Enggak, berarti gua tanggal 16 Agustusnya aja. Oh, sehari sebelumnya. Enggak, tanggalnya udah ada. Tanggal berapa? Tanggalnya 10 Agustus. 10 Agustus. Agustus. Di- Oh, Kenapa bertepatan dengan dimatiin ya AC-nya? Panas banget ini sumpah. Ini dia, dia mencet. bertepatan dengan 10 Agustus itu iya. dengan hari investasi dunia kalau nggak salah. Bertepatan dengan hari setelah 9 Agustus. Oh iya. Habis 9, 10. Iya. Habis itu 11. Iya. Terus aja gitu kan. Iya. Peringatan hari setelah 9 Harus Agustus. 9 Agustus. Itu rencana di mana? Rencana Jakarta. Jakarta. Tadinya pengen tur. Cuma setelah ngobrol sama Bata yang megang turnya Hibzi, karena tur tuh lebih mungkin ruginya ya. Rugi banget. Iya. Jadi gue kayak nggak usah deh, mending Jakarta dulu aja deh Iya, gitu. iya. Karena secara masa gue cukup ya, nggak cukup yakin bisa ngadirin banyak orang kalau di luar kota gitu. Iya. Jadi mending Jakarta dulu aja. Jakarta. Tapi yang udah-udah 2 show itu kan lumayan kan. Ada Ya rencana. lumayan, ya hitungannya nggak 100% penuh, cuma 90% lah penuh gitu. Ya, tapi untung kan, nggak rugi kan. Alhamdulillah untung kalau show. Untung lah kalau show mah 90% mah untung lah. Iya betul. Nah, kalau investasi sama bisnis tuh beda ya, Ling ya? Mirip-mirip sih. Orang paham investasi belum tentu paham bisnis. Kalau bisnis kan operasional dari si produknya. Iya. Investasi kan lu naruh uangnya. Hmm. Kalau bisnis ya si si perusahaannya. Tapi lu akan terus bikin konten ini, Ling. Finance gini, Ling. Kayaknya sih iya deh Sampai karena mati. janjinya harus gitu banget ya sampai mati ya. Tutup usia. Sampai tutup usia. Pas sampai lu meninggal. Sama aja. Sama aja Anjing berjalan. banget. Gua anget gua sumpah, enggak fokus nadanya. AC-nya AC hangat, AC hangat. Hangat banget AC AC-nya. hangat, AC Terlalu hangat. panas ini. Panas ya, Ling? Ini panas. Udah dulu yuk. Masa udah dulu. Aduh, laku lagi nih merch AC Iya, hangat itu. Bener guys, AC-nya beneran hangat. Udah ada ituan juga soalnya yang baru kan, Apa? yang gede, yang oversize. Ini oversize, AC Oh, hangat ini. oversize. Oh, ini Oh, nih. AC hangat oversize. AC hangat oversize. Oh, biar ini biar sesuai. Enggak tahu, kok bisa. Bridging. Oh, biar pas sama bridgingnya Nah, guys. ini. Karena Thank anaknya you semakin guys. hangat, jadi dia semakin oversize juga. Dan Terima dia kasih pakai- guys. Di combatnya pakai yang 24 ya, Hip ya? Iya, sama hitamnya, Mister putihnya ya, AC putih, hangat. off-white, Gitu. off-white. Ini merahnya merah apa kayak merah Mazda. Red Soul. Red Soul, Red Soul, Red Soul. Merah Ferrari nih, Pak. Merah Pakai Ferrari. dong. Oh, dipakai sekarang. Ya nggak usah. Jangan. Jadi satu aja udah hangat. Dia harus pakai yang kerah-kerah gitu Iya. ya, Lin ya. Kayaknya lebih sering pakai kerah-kerah. Karena kan Oh iya, investment. branding ya, Branding guys. Udah nggak bisa Kan gue pakai sering tas ngobrol biasa. sama Biar apa sih, Lin? Biar kelihatan pinter gitu ya, Lin ya. Pakai baju polo-polo Enggak, gitu. enggak. Tapi dia bro. Enggak, karena ini Gen, gue tuh ngerasa kalau bajunya lusuh kelihatan jelek banget Gen. Oh. Jadi bajunya Kalau gini kan jelek aja. jelek aja, betul. Golep Ling, lu udah harus mulai main Main golep. golf, Ling. Latihan aja gini-gini. Is. Itu golf. Hah? Ini golf. Ngarit. Mata ke atas lagi dong. Nggak usah. Nggak usah, oke.
Lalu dari tadi ngomongin investasi mulu udah panjang lebar. Ngomongin ini pacar coba. Oke, kenapa pacar? Lu ngomongin pacar. Jangan gitu. Enggak, dari sini dulu deh. Sebelum ini biar enak bridging-nya. Kalau pacar lu udah lu ajarin soal investasi belum? Udah mulai melek juga. Di Karena reksadana. harus bareng-bareng kan begitu kan. Dia lebih ke di reksadana karena secara risiko kan jauh lebih kecil. Oh. Gitu. Ininya kelima, pacarnya kelima ini apa? Psikolog. Iya. Dia bisa ngebaca orang tapi bisa ngebaca pasar nggak? Enggak dong, kalau bisa baca orang itu magician. Oh, dia bukan pesulap. Bukan. Psikolog. Kan dari awal psikolog. Dari awal kan psikolog. Sekiranya psikolog tuh kayak sulap. Ini katanya pernah ninggalin pacarnya di pasar, Ling? Bukan di pasar. Di mana? Ini Pasar uang, Ling. Ya Allah. Jadi ini 2000 berapa yang gue ingat ya ceritanya? 2012, 2013 gitu. Jadi ini di seberang Ramayana kan dulu terminal kan? Ya, ITC situ. Iya, ITC itu terminal. Nah, Gua nanya. Ya gua nanya. Ya bener ya ITC Depok kan ITC banyak. Iya. Disuruh diem. Kan itu terminal ada terminal lah. Terus gue lagi jalan sama cewek gue berdua. Terus waktu itu tuh banyak abang-abangnya kayak, "Mas, lu mau jawab ini gak? Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah." Hah? Iya kayak lu gitu. Konten? Bukan. Mas nawarin gitu. Nah, Gak ada lu doang, itu mah di hidup lo. ada kuis-kuis dadakan Malaikat gitu. kali. Enggak, kuis-kuis Malaikat dadakan yang gitu. lagi berbentuk manusia gitu. Enggak. Gua sumpah. Gua paling ditawarin UNICEF. Kalau gua paling parfum, nyoba parfum. Nah, kayak gitu. Lu Paling coba ini kuis-kuis lindungin orang hutan. Bukan. Bukan. Jenius. Basnas gitu. Bukan. Jadi ini dia kayak ngasih kuis dadakan, kalau lu bisa jawab katanya dapat jam. Malaikat itu mah. Enggak. Malaikat berbentuk Goib lu. Enggak. Ya terus. Ada Ya. orang datang nawarin. Dia bilang, "Mas, saya ada kuis, kalau bisa jawab dapat jam tangan." Karena gue tuh orang yang Jam gak enak. berapa tuh? Yang jam berapa? Jam 3 itu. Jam tangan ada 24 jam lah, nggak jam berapa. Jam 3 doang. Jam 1, jam 2, jam 3, balik jam 1 lagi tuh, Po. Nah, karena gue orang yang gak enakan, gue iyain. Kata cewek gue udah nggak usah, mendingan lanjut jalannya. Gue karena gak enak kan gue. Lu yain tuh, ya udah boleh deh gitu. Ya ditanya-tanya beberapa hal, gue bisa jawab. Ini Mas dapat jam tangan tapi harus bayar sekian ya gitu. Oh. Nah, cewek gue bilang kayak gini, tuh kan, dari tadi cuma nipu, nggak beneran ngasih. Abangnya marah. Maksudnya apa? Bilang saya penipu, saya rontokin gigi kamu. Masa gitu? Iya. Rontokin gigi. Iya. Yang diacem cewek lu. Karena kan cewek gue yang bilang dia penipu. Malaikat itu mah. Enggak, bukan malaikat ini mah. Enggak, jin, dia jin, karena jahat kan. Pengen nguji. Cewek lu yang mau dirontokin giginya. Iya, karena cewek gue bilang dia penipu. Tapi emang giginya rapi Ling. Kemudian pakai BH udah rapi. Terus Karena dia dibentak gitu, gue mutusin gue jalan aja. maksudnya kalau banget gak saya rontokin gigi kamu. Jalan gua. Istri cewek lu? Di situ dia ancam buat dirontokin. Enggak, karena ini gue cukup yakin kalau dia ngotot terus ada cowoknya dipukul. Kalau cewek dia mikirin kagak mukul. Parah banget loh. Tapi pas parah banget. ketemu lagi masih ada giginya. Sampai sekarang agak berantakan. Gigi abang yang rontok. Jadi berantem tuh pas tinggalnya dia berantem. Mampus lu aja berani lu rontokin gigi lu. Yang pasti marah besar itu ya? Apa? Marah besar pasti. Marah besar. Pastilah gila lu. Ya gue bilang ya dibanding. Enggak, yang akhirnya nyusul lu cewek lu atau ini? Abangnya. Cewek gue nyusul. Oh, akhirnya berarti cewek lu yang menang. Cewek gua menang. Berarti cewek lu yang menang di pertandingan itu. Itu. Jadi ya Tinggalin kacau nih orang. Lu kacau lu, Ling. enggak, karena gue tuh kan takut Gen. Gue tuh Ya paling enggak lu ajak cewek lu lah. Iya paling udah. dia Kalau coba rontokin. ya kalau gitu Takut banget rontok ya. bukan kalau gitu Gigi gue nih. dulu udah pecah. Bang, maafin pacar saya Bang ya. Duh, ini kamu jadi kayak begitu dong. Maaf ya Bang ya. Ya udah Bang, saya nggak jadi. Ayo yang pergi yang gitu harusnya. Jangan lu langsung pergi. Itu kan pasti ada momen kayak gua rontokin gigi lu, terus lu pergi. Terus cewek lu kan kayak
Anjing lo. Minimal lu ajak bang, maaf gitu. Saya nggak apa-apa abang nipu gitu. Oh, iya enggak. Nggak usah diomongin lagi nipunya udah Karena minta maaf. udah Makanya kalau enggak lu udahlah berapa lu bayarin biar nggak masalah, udah deh jalannya gitu biar. Ini di terminal sih kejadiannya. Emang orang ngotot kan kalau di terminal ngotot bahaya. Tapi lu tetep lah Tapi ninggalin lu itu masa parah ditinggalin banget. sih? Ya karena gue cukup yakin dia orangnya gentleman. Siapa? Orang men, dia aja cewek. Enggak, si penipunya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Sampai rontok lah. Iya, nggak mungkin. Kacau nih orang. Tapi Saya lu tahu kan nggak? sering banget. Akhirnya nggak jadi dipukul tapi dicipok. Sering banget Keling nih kalau misalnya lagi di mana ke Jogja gitu ya. Dia berantem sama ceweknya nih di telepon berantem gitu. Wah, kayaknya pacarnya Keling gua mikirnya ya pacarnya Keling gak asik nih berantem mulu gitu. Ternyata nih sumber masalah Sumber masalah dia kalau ternyata lu. Kalau lu kayak begitu, Iya, sama pacar lu. Dila. Dila ya, gua udah suzon. Ternyata emang Keling edit sih. Jadi emosi gua. Jangan kayak gitu. Harus belajar banyak. Udah masa lalu. Enggak, pasti sampai sekarang Lindungilah masih. anak-anak hamba ya Allah. Dari cowok-cowok seperti Keling ya Allah. Esili hati-hati nah. Sumpah. Gua nggak siap dirontokin giginya sama orang terminal anak gua. Ya sampai kan dapat pacar jelek pengecut. Terima kasih udah Terima kasih lagi ya. Sukses buat show, uangnya kurang banyak. Amin. Lu mau nikah juga ya bentar lagi ya? Gua Nggak jadi closing. Enggak mau nikah kan? Pengen akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Amin. Ntar kita MC ya bertiga ya. MC lah. Gocap aja lah. Ya anjing. Mahal banget. juta. Gak usah. 50 juta. Emas aja emas, pakai emas. Ya Allah, makin mahal. Saham, pakai saham. Nggak usah 50 juta. Ya, jangan lupa beli tiket apa? Oh, beli tiketnya nanti follow akun gua aja nanti Yudakel. informasi di sana. Yudakel. Pakai K H E E L. Betul. Kasih Yudakel. H-nya di depan kan. Ya udah. Yuda. Penyanyi dangdut. Yudakel. Jangan lupa juga beli live podcast 373 ya. Karena nanti H-1 kita cancel acara. Astaga. Udah tinggal dikit ya. Tinggal masih banyak. Ya udah, terima kasih sudah nonton GJL Show. Kita ketemu lagi di GJL Show berikutnya. GJL Show, Ready to sikat.